Siapa di sini yang menggunakan Bank BSI? Ya, kemarin pada tanggal 8 sampai 10 Mei, layanan Bank BSI down. Semua akses, semua layanannya down, mulai dari e-banking, m-banking, hingga ATM, seluruh layanannya down. Tidak ada yang tahu pasti pada saat itu apa yang terjadi. Pihak Bank BSI mengatakan bahwa ini hanya masalah teknis, hanya masalah server. Di video ini kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi. This is Room 29. Kemudian setelah layanan BSI down, muncul berbagai spekulasi, muncul berbagai rumor tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Bank BSI. Salah satu rumor yang sangat beredar di media adalah bahwa Bank BSI terkena serangan cyber atau dalam hari ini ransomware. Namun ketika media mengkonfirmasi kepada pihak BSI, mereka menyatakan bahwa tidak ada serangan ransomware, ini hanya masalah teknis, masalah server. Namun setelah itu, Menteri BUMN kita, Pak Erick Thohir, muncul dengan pernyataan bahwa Bank BSI terkena serangan cyber, semakin menguatkan bahwa memang ada yang tidak beres dengan layanan down selama 2 hari pada Bank BSI. Sekitar 1 atau 2 hari setelah kejadian downnya BSI, salah satu geng ransomware bernama Lockbit muncul dengan pernyataan di websitenya di dark web bahwa mereka adalah dalang dibalik terputusnya sistem operasional Bank BSI selama 2 hari. Dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwa penyebab sebenarnya Bank BSI down adalah terkena serangan ransomware. Di dalam websitenya, Lockbit Ransomware ini mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan 1,5 terabyte data berisikan 15 juta data pengguna Bank BSI. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan NDA dokumen, berbagai database lainnya. Kemudian ada username dan password untuk mengakses jaringan internal Bank BSI. Dan ini sepengetahuan saya adalah pencurian data terbesar dari serangan ransomware yang ada di Indonesia, yaitu 1,5 terabyte data. Karena sebelum-sebelumnya berbagai kasus kejadian ransomware yang menyerang Pertamina dan lain-lain, data yang mereka ambil itu tidak mencapai 1 terabyte. Paling banyak itu Bank Indonesia kemarin tahun 2020 itu ada sekitar 228 GB data yang diambil oleh konti ransomware. Nah, Bank BSI ini menjadi korban dengan data yang paling banyak, yaitu 1,5 terabyte data. Dalam 2 hari mereka mengancam akan merilis semua data jika Bank BSI menolak untuk membayar tebusan yang sudah mereka katakan. Sebenarnya dalam standard operation penanganan ransomware, kita tidak boleh membayar tebusan, kita tidak boleh membayar kepada pelaku ransomware karena tidak ada jaminan ketika kita telah membayar kepada hacker ini, tidak ada jaminan kita mendapatkan kunci dekripsi untuk mendekripsi semua database atau file. Jadi bisa saja ketika kita sudah membayar ke hacker ini, kemudian hacker ini tidak mengirimkan kunci dekripsi dan meminta untuk membayar lebih, maksudnya seperti itu ya. Standar operationnya itu kita tidak boleh membayar kepada hacker. Jadi apa penyebab insiden ini? Sebenarnya ada 3 kemungkinan guys. Yang pertama, orang yang bekerja di BSI itu tidak sengaja mengklik atau membuka lampiran yang ada di email, dan email ini dari sumber yang tidak diketahui karena hampir 97% itu serangan ransomware melalui lampiran email. Jadi ketika kita membuka email tersebut, kemudian malware atau ransomware ini running di dalam komputer kita dan kemudian akan menyebar ke seluruh jaringan. Yang kedua adalah kemungkinan orang dalam, karena Lockbit Ransomware ini terkenal dengan membayar agent ya. Jadi mereka membayar agent atau orang dalam untuk menanam ransomware ke dalam perusahaan-perusahaan. Ya walaupun kemungkinan itu kecil ya, tapi tetap ada kemungkinan itu. Yang ketiga adalah Lockbit Ransomware ini menemukan celah pada sistem Bank BSI, kemudian mereka masuk ke dalam celah itu dan mengenkripsi semua file dan database-nya. Karena gini guys, data yang dicuri itu 1,5 terabyte dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan semua data itu. Saya membaca ada satu artikel, dia mewawancarai dari, kalau tidak salah, vaksin.com ya. Beliau mengatakan kalau
Misalkan 1,5 terabyte data itu dengan kecepatan 25 Mbps, itu membutuhkan waktu sekitar seminggu untuk mendapatkan semua data itu. Jadi artinya apa? Kemungkinan ransomware ini, si hacker ini, mereka sudah ada di dalam jaringan bank BSI selama berminggu-minggu. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk ya udahlah, kita enkripsi saja semua filenya karena kita udah dapat semua filenya. Dan mereka mengumumkan di website mereka yang ada di dark web bahwa ya ini gue, ini aku yang menjadi dalangnya guys. Ya kurang lebih seperti itu. Oke guys, update mengenai Lockbit ransomware ini. Setelah 2 hari berselang, akhirnya mereka merilis juga data dari Bank BSI. Pagi ini saya mengecek situs mereka dan mereka telah mempublish semua data dari BSI. Data ini dirilis karena pihak BSI menolak untuk membayar tebusan yang telah diminta oleh Lockbit ransomware. Berdasarkan chat yang kita lihat ini, mereka meminta sebanyak 20 juta dolar. Lalu BSI menawar menjadi 10 juta dolar dan pada akhirnya tidak terjadi sebuah kesepakatan yang berujung pada dirilisnya semua data bank BSI. Ada banyak sekali data yang dirilis oleh Lockbit ransomware ini, mulai dari data financial risk recovery, financing operation, database, perpanjangan sewa ATM, all employers BSI, medallion.zip, ID card, TAT, BSM, dan masih banyak lagi. Ada beberapa file yang menarik di sini. Salah satunya adalah file databases. File databases ini berisi yaitu ya seperti yang kita tahu, ini adalah data yang berisi tentang data nasabah Bank BSI. Saya belum mengkonfirmasi berapa jumlah data yang ada di dalam sini karena itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendownload semua file ini dari Tor. Karena jaringan Tor itu sangat lambat sekali. Dan ada file yang menarik di sini, ada folder film. Tapi setelah saya lihat ternyata itu hanya file berisikan gambar maintenance. So yeah, it's not interesting at all. Yang menarik di sini adalah mereka meninggalkan sebuah note atau catatan untuk kita semua, terutama para pengguna BSI. Yang pertama adalah intinya mereka mengatakan hal buruk terhadap BSI. Yang kedua adalah mereka meminta kita untuk berhenti menggunakan layanan BSI. Yang ketiga, BSI harus memberikan kompensasi kepada Anda atas masalah yang ditimbulkan. Jika Anda menemukan satu baris tentang diri Anda di mana Anda akan menemukannya, pergi ke pengadilan, ajukan gugatan class action terhadap BSI. Mereka melanggar undang-undang privasi data dengan membocorkan informasi Anda dan membuat Anda menunggu dengan khawatir saat pekerjaan teknis sedang berlangsung. Ketika mereka dapat membayar kami dan itu akan bekerja pada hari yang sama, oke? Nah, ini ada poin yang menarik ini. Kami tidak akan mengungkapkan kerentanan dalam sistem BSI dan staf bank yang terkompromis. Jadi kami menyimpan sebagian kecil dari data yang paling menarik untuk diri kami sendiri. Untuk selanjutnya kami eksploitasi. See you soon. Damn. Mereka tidak akan mengungkapkan celah yang mereka dapat dalam sistem bank BSI. Jadi ini juga cukup berbahaya guys. Jika celah ini tidak segera ditemukan, maka suatu saat mereka bisa kembali lagi ke dalam sistem BSI. Yang terakhir adalah mereka mengkonfirmasi bahwa berita yang mengatakan bahwa mereka sudah ada di jaringan BSI selama lebih kurang 2 bulan itu tidak benar. Mereka mengatakan kalau itu sangat bodoh dan kami tidak bisa menemukan dan mencuri semua yang kami butuhkan jika kami ada di dalam sistem selama 2 bulan. Oke guys, itu dulu video kali ini. Kalau kalian suka, kalau kalian tertarik bisa like, share, subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan notifikasi dan selamat malam.